Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, belakangan ini berseliweran berita mengenai sholat Idul Fitri dalam kondisi pandemi. Ada yang menyatakan jangan sholat Idul Fitri, ada yang menyatakan sholat Idul Fitri, sehingga MUI pun berhak untuk memberikan sebuah himbauan dan pernyataan. Kesimpulannya, jika kita dalam kondisi pandemi seperti ini, silahkan sholat idnya lebih baik di rumah. Namun apabila terlihat nyaman dan sebagainya, silahkan bisa dikondisikan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sholat id di rumah? Mungkin kita bingung cara melaksanakannya, apakah ada khutbahnya atau mungkin sholatnya bagaimana. Gak usah bingung. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya sunnah. Bisa dilaksanakan lebih bagus, tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Kalau memang apalagi ada pandemi seperti ini, tidak dilaksanakan dengan berjamaah atau mungkin dilaksanakannya di rumah, itu silahkan lebih baik. Sebab kita antisipasi, khawatir ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, yang jadi pernyataan, bagaimana supaya kita sholat Idul Fitrinya maksimal di rumah terutama. Tenang saja, tidak usah bingung. Sholat Idul Fitri sebaiknya sih, kata Nabi yang diajarkan, kita takbir Allahu Akbar 7 kali selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram 7 kali, berarti ada 8 kali. Di tengah-tengah takbir itu, setelah kita baca takbir Allahu Akbar kabiro, doa iftitah, takbir kembali Allahu Akbar, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, takbir lagi Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali kalau bisa. Kemudian rakaat keduanya takbir 5 kali selain takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir bangun dari sujud, Allahu Akbar, kemudian takbir lagi Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 5 kali, sehingga jumlahnya 6 kali, termasuk takbir intiqal. Sekarang kalau kita nggak bisa bagaimana? Boleh silahkan sholat seperti biasa, sholat qobliyah seperti sholat ba'diyah atau sholat duha. Nggak pakai takbir 7 kali nggak apa-apa, itu sunnah. Hanya tadi usahakan kalau bisa takbir 7 kali rakaat pertama, rakaat kedua takbir 5 kali. Lalu bagaimana kalau kita mau khutbah? Silahkan kalau bisa disunahkan khutbah id. Kalau nggak bisa bagaimana? Nggak usah khutbah, nggak apa-apa. Langsung sholat aja Allah Akbar. Yang penting banyak takbir. Perbanyak takbir, tahlil, tahmid, karena kita telah melaksanakan perjuangan selama 1 bulan penuh menghadapi bulan Ramadan. Lalu yang terakhir, jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai terpecah belah. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, sekali lagi sunnah muakkadah. Ada juga yang bertanya, ayo bagaimana kalau kita sholat Idul Fitrinya di RT masing-masing, tidak di masjid, karena masjid itu kita takut bergerombol dan sebagainya. Ya sama aja, di RT juga kan bergerombol juga. Asal silahkan dijaga keadaan kita menurut peraturan yang ada, menurut kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Silahkan. Hanya saja sekali lagi, sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah. Dikerjakan bagus, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Jangan salah tafsir ya. Ada khutbah Idul Fitrinya sunnah juga, kecuali kalau khutbah Jumat. Khutbah Jumat hukumnya wajib karena menggantikan 2 rakaat sholat duhur. Tapi kalau khutbah Idul Fitri, khutbah nikah, khutbah sholat khusuf, khutbah sholat khusuf, itu semua hukumnya sunnah. Tidak pakai khutbah tidak apa-apa. Demikian, mudah-mudahan paham. Penjelasan ini saya ambil dari kitab Ibanatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram. Ada hadis di sana menjelaskan bahwa sholat Idul Fitri memang dilaksanakan hukumnya sunnah muakkadah. Waktunya ini kalau Idul Fitri qadra rumhaini, 2 galah
Jadi dua kali lipat sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha itu qadra rumhin, sekitar satu penggala, sekitar jam setengah 7 mungkin, atau mungkin jam 6:15 kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri boleh agak mundur sedikit, jam 7 lah, atau mungkin jam 7 kurang seperempat dan sebagainya, agak siangan. Alasannya apa? Agar seandainya ada di antara kita yang belum melaksanakan zakat fitrah atau sedekatul fitri, silahkan untuk disegerakan sebelum imam naik khutbah. Ini kebijakan yang diambil untuk sholat Idul Fitri. Dan sunnahnya lagi, jalan berangkat dengan jalan pulang jangan sama. Apabila kita sholat Idul Fitrinya di masjid atau di lapangan dalam kondisi yang aman nih, tidak ada pandemi COVID, silahkan jalan berangkat dari rumah dengan jalan pulang jangan sama. Tujuannya apa? Memperbanyak langkah, agar semakin kita banyak langkah, semakin mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau sholat Idul Fitri, sebelum berangkat atau sebelum sholat, sunnah kita makan dulu. Disunahkan makan kurma lah atau minum seteguk air. Tujuannya apa? Agar kita li'idharil Islam, li'isharil Islam, kita memberitahukan bahwa hari ini sudah tidak puasa lagi. Namun kalau Idul Adha, sunnahnya jangan makan dulu sebelum sholat. Silahkan makannya setelah sholat Idul Adha. Ini sebuah penjelasan singkat untuk kita semua. Nanti seandainya ada yang bertanya, silahkan bisa hubungi YouTube saya, channel saya di Zamroni Anas. Nanti di sana dijelaskan di sana. Cukup ya? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.